kemudian tanggung jawab yang paling besar adalah bagaimana nanti Mas Rudi mampu menjaga rumah tangganya ini menjadi rumah tangganya warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah materi yang berkaitan dengan Mau'izatul Hasanah dalam kegiatan Walimatul Urs atau walimah pengantin yang ada di kawasan Kecamatan Candi. Sebelum melanjutkan untuk menonton, jangan lupa subscribe. Bagi Anda yang baru bergabung, like dan komen untuk keberlanjutan dari konten Suluh Berkah ini. Wonten dalu menika kados punapa ingkang dipun tarwibaken dening Kanjeng Nabi, hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari, Imam Muslim, bilih setiap majelis ilmu, majelis zikir, di mana majelis itu didatangi malaikat dan malaikat ada di samping kita. Maka mumpung malaikat ada di samping kita semua, mari kita berdoa mudah-mudahan pengantin yang baru melangsungkan akad nikah ini dimudahkan urusannya untuk mampu membina rumah tangganya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi anak turunnya, serta diberkahi pekerjaannya, dan semuanya berakhir dengan husnul khotimah. Pun nyuwun barokah Fatihah katujuaken kagem almarhum Kakanda Haji Mulyadi, kemudian Bapak Lar Maah, mugi-mugi almarhumah ingkang sampun kasebat kalawau dipun terima sedaya amal saenipun, dipun ngapunten sedaya kekhilafanipun, dan alam kubur alam barzahipun dipun jembaraken, dipun padangaken raudhatan riyadil jannah, wala tajal qabrahum hufratan min hufarin nar. Syairan al Fatihah. Iya ke rambut salawat mugi salam mugi kunjung datang saudara Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita semua merasakan nikmat iman, nikmat Islam sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai ajal menjemput kita termasuk umat Rasulullah SAW. Para Allah sedaya, pilih sedaya punapa ingkang kita lampahi, seluruhnya punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita, setiap panjenengan sedaya adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kepemimpinan yang paling sederhana adalah kepemimpinan terhadap diri kita, anggota tubuh kita, tangan, kaki kita, perut kita, kepala kita, panca indera kita. Bagaimana kita bisa memimpin anggota tubuh kita ini tetap berada di jalan Allah. Berkembang kepemimpinan yang kedua adalah pemimpin di dalam keluarga. Kenapa? Salah satu tujuan orang menikah itu adalah litaskunu ilaiha. Sekali lagi, salah satu tujuan orang menikah itu adalah litaskunu ilaiha, untuk supaya cenderung tentram kepada istrinya. Apa kata tentram pada istrinya? Kata ilaiha itu adalah ditujukan kepada pasangannya. Sebelum litaskunu ilaiha, Allah menjadikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan cinta dan kasih. Jika ditanya antara sakinah, mawaddah dan rahmah dulu mana? Ternyata hasil diskusi saya dengan dosen di Magister Hukum Keluarga di Pascasarjana Unsuri, kita temukan di beberapa tafsir, dasarnya adalah tafsir Al-Bautawi,
tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang paling pertama itu adalah cinta. Kenapa cinta? Cinta inilah yang kemudian akan melunturkan segala gundah gulana. Cinta inilah yang akan mampu melewatkan segalanya. Makanya tidak berlebihan kalau Gomblok bernyanyi, kalau cinta sudah melekat titik-titik rasa coklat. Apa Mas Ulis? Kalau cinta sudah melekat titik-titik rasa coklat. Lah titik-titiknya apa? Anunya kucing itu katanya orang yang sudah dimabuk cinta itu rasa coklat. Apalagi coklat betulan begitu. Apa artinya? Kalau orang sudah cinta, itu segala kelebihan maupun kekurangan akan siap menerima. Kalau cinta sudah melekat akan siap berkorban. Bujangan itu enak, semuanya bebas. Tapi bujangan juga tidak enak. Karena apa? Segalanya akan sendirian. Kalau kedinginan juga sendirian. Kemana-mana lontang-lantung sendirian. Nah, kalau sudah punya pendamping memang berat, harus bekerja keras untuk mencari nafkah. Tapi kalau sudah cinta, suami cinta, istri cinta, maka tentu akan mudah sekali untuk membangun namanya keluarga yang harmonis. Kata harmonis itu adalah kata dasarnya adalah harmoni. Harmoni itu kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah serasi, selaras, seimbang. Harmonis itu artinya adalah keselarasan, keserasian, keseimbangan. Sehingga ada makalah kun kal yadaini wal takun kal udunaini wal ainaini. Jadilah kalian suami istri seperti dua tangan, dan jangan seperti dua telinga dan dua mata. Kenapa? Kalau jadi suami istri kayak seperti tangan kanan dan kiri, maka tentu tangan kanan ini biasanya urusan hal-hal yang bersih-bersih, tangan kiri biasanya urusan yang hal kotor-kotor, membersihkan kotoran tangan kiri. Kalau ada cincin jatuh diselokan, kira-kira pakai tangan kanan atau tangan kiri Pak Supri? Pakai tangan kiri kan? Kalau kemudian punya ingon-ingon pitik, lihat telur pitik itu pakai jari kelingking tangan kiri atau tangan kanan? Pakai jempol. Tapi urusan makan, salaman tangan kanan. Tapi kalau urusan ada nikmat, misalkan Mas Rudi bisa membelikan Mbak Titi gelang sebesar rantai kapal begitu, maka tentu yang make itu bukan tangan kanan tapi tangan kiri. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa gelang dipakai tangan kiri? Biar kalau ke terop itu bisa dilihat di depan, karena yang kanan itu lembeyan, sehingga ini yang dipakai untuk bawa tas. Punya tas yang bagus pakai tangan kiri, punya gelang pakai tangan kiri. Apa? Supaya bahwa ini gelangnya besar, balu beli dan sebagainya. Dan tangan kanan tidak pernah kiri. Beda dengan telinga. Makanya wala takun kal udhunaini, janganlah engkau seperti dua telinga. Kenapa? Kalau telinga ini dikasih anting, kini 1 gram, sini harus 1 gram. Tidak ada ceritanya anting yang sini 1 gram, yang sini 10 kilo. Matanya pun kalau sini matanya merah, sini juga merah. Matanya putih, sini juga putih. Kalaupun toh yang make itu tidak protes, tentu orang lain yang lihat itu protes. Loh, wis telat obate. Atau walatakun kal ainaini, janganlah engkau seperti mata. Kenapa mata? Mata sing sisih klilipen, sing sisih mendelik, sing sitok merem, sing sitok mendelik. Wong ini sudah kesakitan, tapi yang satu malah mendelik. Inilah yang kemudian yang disebut dengan keselarasan dan keserasian. Keselarasan dan keserasian inilah yang kemudian akan diharapkan akan mampu mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan. Karena sesungguhnya sebetulnya hidup itu sederhana kok.
yang penting cukup semuanya. Nah, untuk mendapatkan kecukupan inilah yang kemudian keseimbangan, keserasian antara suami dan istri, saling membantu seperti dua tangan. Dan inilah yang paling penting, ending dari sebuah rumah tangga itu biasanya ingin punya anak. Karena banyak survei membuktikan dari pengadilan agama, karena kebetulan ada beberapa mahasiswa saya di pengadilan agama Sidoarjo, kemarin saya tanya, kira-kira di antara orang yang bercerai itu masalahnya apa? Diurai satu persatu. Di antaranya orang yang bercerai itu adalah karena tidak punya anak. Jadi orang bercerai itu di antaranya bisa masalah ekonomi, bisa masalah perselingkuhan, bisa masalah pekerjaan, bisa karena ekonomi istri lebih tinggi. Survei membuktikan kemarin saat pertama kali ada tunjangan profesi pendidik itu, banyak guru-guru perempuan itu ngajukan gugat cerai karena merasa lebih mandiri, tidak butuh laki-laki. Dan di antara yang menyebabkan orang bercerai itu ternyata tidak punya anak. Survei pun membuktikan orang tidak jadi bercerai itu gara-gara yang dilihat adalah anak. Kemarin saya punya klien, anaknya 4, udah seluruhnya terpenuhi semua, mau cerai dan sebagainya. Saya hanya coba lihat anak 4, laki-laki semua dan masih kecil-kecil. Fakta menunjukkan bahwa anak nakal itu ternyata berangkat dari broken home, rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang diliputi dengan perceraian. Nah, artinya apa? Alhamdulillah tidak jadi cerai. Artinya apa? Ketika yang dilihat oleh anak, maka apa yang perlu diramu pertama kali? Maka Allah memesankan di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Kenapa? Fakta menunjukkan tatkala orang tuanya soleh dan kemudian anaknya tidak soleh, ini akan jadi tanggungan yang luar biasa buat anak-anak, sehingga bisa anak pola bobo keperada, anak sing macem-macem, wong tua kecendak kecangking pola anaknya. Nah, inilah yang kemudian tanggung jawab yang paling besar adalah bagaimana nanti Mas Rudi mampu menjaga rumah tangganya ini menjadi rumah tangga yang kokoh. Ternyata munasabatul ayat, hubungan ayat surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah Al-Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, wa'mur perintah sira, ahlaka ing keluarga sira, bis-sholati kelawan salat, wastabir lan sabaro 'alaiha nalikane menegakkan salat. Berarti perintah yang pertama adalah bahwa di dalam rangka mengokohkan dan menyelamatkan rumah tangga itu adalah jaga sholat. Maka tidak berlebihan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, saat Abdullah bertanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Di dalam riwayat kan, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Amal nopo Kanjeng Nabi yang paling utama? Kanjeng Nabi juga jawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat sing dilaksanakno atas waktunya. Dalam riwayat lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah. Amal apa nopo Kanjeng Nabi engkang langkung idaaken nang swarga? Kanjeng Nabi jawab, as-sholatu ala waqtiha. Salat sing dilaksanakan awal waktu. Nah, ketika menegakkan inilah beruntung betul Mas Rudi sama Mbak Titi, rumahnya dekat dengan masjid. Mau pulang ke mertua, belakang juga masjid ya. Ya Mas Mudin.
Belakang apa depan masjidnya? Hah? Belakang. Belakangnya masjid. Pulang ke sini, nyamping tinggal nyebrang ke masjid. Bejo banget orang yang rumahnya dekat masjid dan bisa memanfaatkan. Makanya Imam Hambali berfatwa rumah yang dekat masjid haram hukumnya jikalau sholat 5 waktu di rumah. Makanya inilah kemudian bahwa saat kita betul-betul mampu membangunkan istri, yuk dek, walaupun kita semalam suntuk ngelembur, yuk mandi segera adus, ayo nanggone masjid sholat subuh. Dibangunkan, ketika anak lahir dibangunkan. Kalau ini sudah kita lakukan di dalam surah Toha ayat 132 itu, la nas'aluka rizqa, aku ora bakal jaluk nang kon rizki, nahnu narzuquk, aku sing ngekek rizki nang kowe. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa man aqama shalah yarzuqullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu menegakkan sholat, maka Allah akan memberikan rizki dari jalan yang dia tidak menduganya. Maka betul jika kemudian kalau ingin rumah tangganya betul-betul barokah, yuk kita ramaikan masjid kita. Dan alhamdulillah Kedung Polo saat ini betul-betul apakah di Masjid Al-Badar, Baitur Rahman, Ad-Da'wah, Miftahul Khair, alhamdulillah untuk tingkat soleh ritualnya masyarakat Kedung Polo betul-betul bagus. Termasuk guyub rukune warga ketika rukun kematian, semuanya alhamdulillah patut menjadi contoh buat desa yang lain. Karena itulah mudah-mudahan ini bagian yang tak terpisahkan dalam rangka merangkai dan merajut keselamatan dunia hingga akhirat. Karena pada hakikatnya kita semua adalah menunggu datangnya ajal menjemput. Karena kematian itu tidak butuh sakit, karena ada orang yang tidak sakit meninggal. Mati juga tidak butuh tua, karena ada orang muda juga mati. Sehingga dengan demikian kita ini termasuk orang-orang yang siap menghadapi namanya kematian. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini betul-betul diberikan nikmat husnul khotimah. Husnul khotimah umur kita, husnul khotimah keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Iya, ya, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Barangkali ada hilaf salah kata, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.